Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Muda TVRI Bengkulu, masih bersama dengan Pak Ustadz Adi Sucipto dan juga tema kita mengenai pahala membaca Al-Quran selama bulan Ramadan tentunya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau rumah yang penghuninya jarang membaca Al-Quran, tentunya rumah tersebut akan sepi selayaknya kuburan tentunya. Nah, pertanyaan yang muncul untuk kali ini Pak Ustadz, boleh tidak kita membaca Al-Quran di kuburan? Nah, seperti itu. Kalau tadi rumah yang penghuninya tidak boleh tidak membaca Al-Quran akan seperti kuburan tentunya. Nah, kalau baca Al-Quran di lingkungan kuburan itu diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz? Iya. Mengapa harus di kuburan? Mungkin mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tapi tidak bisa kita pungkiri ketika apalagi yang mau masuk bulan Ramadan atau setelah Ramadan nanti banyak dari keluarga melayat ataupun berziarah ke makam ataupun kuburan dan mereka membaca Quran di situ. Dan yang paling sering kita dengar adalah mereka membaca Yasin. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak mereka membaca Al-Quran? Tentu boleh-boleh saja, selama tidak ada larangan untuk membaca Quran di sana. Namun perlu kita gariskan di sini, membaca Al-Quran tentu tidak mesti harus di kuburan. Utamakan rumah kita. Kemudian ketika kita membaca Quran, niatkan pahalanya juga untuk orang yang meninggal dunia. Siapa? Yaitu karib kerabat kita, apalagi orang tua kita. Karena amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh keturunannya seperti anaknya, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak kita baca Quran di kuburan? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan kita juga sambil mentadaburi bahwasanya ketika kita sudah mati dan kita dimasuk dalam kuburan, kita tidak bisa baca Quran. Nah, maka dari itu mumpung kita masih hidup, bacalah Quran. Di rumah, kemudian di kantor, di mana saja sering-seringlah kita membaca Quran. Mengapa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, baca Quran. Karena ketika kita membaca Quran, Quran nanti akan datang kepada kita dan akan memberikan pertolongan, syafaat untuk kita bagi yang membacanya. Amin, Masya Allah. Nah, ada tempat-tempat yang dilarang nggak sih Pak Ustadz untuk kita membaca Al-Quran itu sendiri? Oh iya, tentu ada tempat-tempat yang dilarang. Seperti ketika kita membaca Al-Quran di tempat yang kotor. Seperti di kamar mandi, di toilet, kemudian di tempat-tempat yang banyak najisnya gitu tentu tidak boleh. Termasuk jangan membaca Quran di tempat peribadatan orang di luar orang Islam gitu. Bacalah Al-Quran di rumah kita, di ruangan-ruangan kantor kita. Nah, tapi tidak boleh membaca Quran di tempat-tempat yang najis tadi atau ketika kita dalam kamar mandi, di kamar mandinya ada adabnya, nggak boleh kita nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi nggak boleh. Apalagi baca Quran Kebanyakan kebiasaan orang-orang nyanyi-nyanyi di kamar mandi ya Pak Ustadz. Apalagi yang tenar sekarang kan, rahmatan lil alamin Betul. Ya Rasulullah. Kemudian sambil mandi saking sukanya menyanyi menyanyi boleh, tetapi likulli syai'in, setiap segala sesuatu itu ada tempatnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqamun. Setiap kata-kata ada tempatnya dan setiap tempat ada kata-kata yang tepat. Luar biasa Pak Ustadz. Berarti mulai sekarang nggak boleh lagi kalau kita baca nyanyi dengan salawat-salawat itu di toilet ya Pak Ustadz. Itu adab ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Nah baik. Nah kalau untuk membaca Al-Quran yang tidak bersuara itu ada hukumnya atau seperti apa Pak Ustaz? Ya, para ahli qiraat tentu mereka menyarankan kepada kita dan juga menegaskan untuk baca Quran itu dengan suara. Dengan suara yang tegas dan lantang karena Al-Quran itu membentuk mulut kita, rongga mulut kita. Di situ ada penyebutannya, bagaimana huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar tentu harus dengan mulut yang bergerak dan mengeluarkan suara gitu. Jadi kalau misalkan kita baca diam aja dalam hati aja, memang dapat pahala, tetapi yang diutamakan adalah bersuara, supaya apa? Supaya bisa terdengar oleh
telinga kita, kemudian juga bisa didengar oleh orang lain, sehingga rahmatnya juga bisa menebar kemana-mana. Oke. Ya. Nah, sama seperti halnya kayak bernyanyi mungkin ya Pak Ustadz ya, baca Al-Quran tersebut karena ada irama dan lain sebagainya. Nah, kalau iramanya salah, kalau ada yang fales juga mungkin kayak bernyanyi itu dalam membaca Al-Quran itu seperti apa? Apakah harus dipelajari lagi atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, luar biasa kalau kita mengkaji Al-Quran, sangat luas sekali ilmunya Bang Fahmi. Ada ilmu qiraat ya, ada ilmu tajwid, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Al-Quran itu apabila kita mempelajari Al-Quran itu seperti kita menggali samudera, sangat luas sekali, sangat dalam sekali ya. Nah, termasuk juga ketika kita membaca Quran, kita juga diperintahkan untuk membaca dengan baik, yaitu waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu secara tartil, secara baik ya, kemudian lancar gitu ya, tidak perlu juga tergesa-gesa. Bahkan zainu, hiasi bacaan Quran kalian dengan suara yang indah, yang baik. Maka di situ ada ilmu qiraat ya. Nah, di sini biasanya para qori ya, para qori ya, itu guru-guru kita yang mengajarkan tentang ilmu bacaan Quran ya. Mungkin nadanya ada bayati dan seterusnya, dan itu bila kita memungkinkan kita pelajari sehingga ketika kita membaca Quran semakin terasa indah rasanya. Dan Al-Quran itu sesuatu yang mulia sekali. Nah, kalau kita cuma sebatas biasa saja untuk membaca Al-Quran itu sendiri Pak Ustadz, tidak apa-apa juga? Iya, tidak apa-apa. Yang penting minimal makharijil hurufnya, penyebutan huruf-hurufnya benar ya, panjang pendeknya benar. Kemudian tidak apa-apa, pelan tapi lancar gitu ya. Nah, daripada kita lancar tapi tidak benar bacaannya, seperti kita bawa mobil kencang, kemudian aturan lampu-lampu lalu lintas nggak kita perhatikan, pasti akan nabrak dan akan terganggu. Begitu juga kita membaca Quran, ada aturan-aturannya, mana tempat berhentinya, mana mulai mengulangnya, kemudian apa bacaannya, panjang pendeknya. Kalau ada nada itu bisa dibaca dengan nada yang tinggi ataupun rendah. Nah, itu semuanya tentu ada pelajarannya juga. Maka dari itu jangan pernah kita berhenti untuk terus membaca Al-Quran dan juga belajar. Bahkan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, bukan mempelajari biologi ya. Sebaik-baik memang biologi bagus, harus pelajari, matematika juga, bahasa Inggris juga, tetapi di sisi Allah sebaik-baik orang yang belajar adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan dia mengajarkannya lagi. Jadi misalkan Bang Fahmi sudah dapat ilmunya nih tentang Qurannya bagus ya, bacaannya bagus, tapi tetangganya atau temannya tidak bisa baca Quran, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran sehingga pahalanya akan terus mengalir. Ini dibilang kita sok tahu Pak Ustadz. Iya, kita dibilang sok kerajinan gitu kan. Itu bagus, dibilang sok alim bagus. Iya, daripada sok alim ngajarin orang-orang ya kan. Itu seperti apa kalau menanggapi hal-hal seperti itu Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, silahkan saja ya. Itu sebenarnya kalau dibilang kita sok alim, sok pintar, bagus itu daripada sok jahat, sok bodoh ya. Iya benar. Ya, alim ya, kita pengen menjadi orang yang alim meskipun kita belum alim sesungguhnya. Artinya kita dalam proses belajar. Yang namanya kebaikan pasti ada datangnya ya. Iya. Ya, yang namanya setan selalu menggoda kita. Minal jinnati wan nas, dari jin dan juga dari manusia. Dari jin dan juga manusia ya Pak Ustadz ya. Amin, luar biasa. Nah, teruslah belajar ya. Iya, betul sekali. Nah, baik, kembali Pak Ustadz yang mungkin tadi kan kalau kita sudah meninggal tentunya kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi tentunya, baik termasuk juga untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, kali ini apakah kita diperbolehkan atau sampai tidakkah pahala kita membaca Al-Quran tapi kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, baik untuk orang tua, sahabat dan sebagainya, itu sampai tidak pahalanya, atau diperbolehkan tidak Pak Ustadz untuk kita membaca Al-Quran tapi pahalanya kita kasihkan untuk orang yang sudah meninggal, seperti itu? Ya, di sini ada pendapat juga di antara para ulama itu membolehkan ketika kita membaca Quran diniatkan untuk arwah sepulan ya, seperti ala haziniyah wa kulli niyatin sholihatin al-fatihah gitu ya, menghadiahkan al-fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Itu diperbolehkan. Hanya Al-Fatihah saja? Ya, Al-Fatihah itu kan dari Al-Quran, artinya boleh dengan surah-surah yang lainnya, seperti membaca surah Al-Muluk ya, baca surah Al-Muluk supaya kita terhindar dari azab kubur. Begitu juga ketika kita melakukan amal-amal kebaikan seperti membaca Quran, pahala baca Al-Quran itu ada. Kemudian boleh nggak kita niatkan supaya mengalir pahalanya untuk orang tua kita, untuk saudara kita ya,
keluarga kita, ya boleh-boleh saja ketika kita membaca Quran, meskipun ada nanti pendapat yang lain yang juga tidak membolehkan. Artinya kalau kita tarik kesimpulan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang kita cintai seperti orang tua kita. Idza matal insan inqatahu amuluhu ila salasah. Apabila seorang manusia meninggal, terputus semua kebaikannya kecuali 3. Waladun soleh, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh ini jadi pertanyaan juga, anak yang mana? Anak kandung atau anak orang lain gitu? Ya, otomatis di sini tidak disebutkan anak kandung kan, artinya anak yang soleh. Tentu kalau anak yang soleh di sini ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang lain yang berbuat kebaikan untuk kita dan itu mendoakan untuk kita bisa mengalir untuk kita. Nah, apalagi anak sendiri gitu, pasti akan terkabulkan. Termasuk ketika anak tadi melakukan amal-amal kebaikan, tidak hanya sekedar baca Quran, sedekahnya untuk dihadiahkan untuk orang tua dia, maka sedekah itu juga akan mengalir. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia memiliki ilmu, selama ini dia ngajarin Quran, ngajarin ilmu, ngajarin hal-hal yang baik. Ketika dia meninggal, maka ilmu yang diamalkan oleh orang lain akan mengalir kepadanya. Kemudian sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang bisa bermanfaat untuk orang lain sehingga mengalir kepada orang yang meninggal tadi. Masya Allah, luar biasa. Berarti diperbolehkan ya Pak Ustadz ya? Ada dua pendapat, ada satu yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan, baik tidaknya itu kita lakukan terlebih dahulu dan asal niatnya baik untuk diperuntukkan orang yang sudah meninggal tentunya Pak Ustadz ya. Baik. Nah ini kembali Pak Ustadz, mungkin ada beberapa yang belum benar-benar lancar, belum benar-benar bisa, sangat buta sekali untuk membaca ayat suci Al-Quran ini. Untuk awalnya terlebih dahulu kita membaca Al-Quran itu agar lebih gampang Pak Ustadz, itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yang kita pelajari terlebih dahulu biar bisa kita juga kayak orang-orang untuk bisa membaca Al-Quran itu sendiri, karena mungkin sangat buta sekali dengan huruf-huruf Al-Quran Pak Ustadz. Ya, tentu langkah awal ketika kita ingin membaca Quran yaitu kita memahami dulu. Apakah dimulai dari Iqra seperti anak-anak kecil dan sebagainya? Memahami dan belajar huruf-huruf hijaiyah, penyebutannya, a, ba, yang baik dan benar. Biasanya kalau kita tidak dari dasar di awal, nanti karena sudah terbiasa menyebutkan ko itu menjadi ka, jadi salah terus ya. Gitu. Munafiqin, jadi dibaca munafikin. Harusnya kan munafiqin karena penyebutan huruf-huruf hijaiyah. Maka tadi disebutkan Bang Fahmi tadi ada buku Iqra ya, itu salah satu metode ya, Iqra 1, 2, 3 sampai 6 ya. Nah, itu ada mustawa, ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita buka di Iqra 1 a ba tak diulang-ulang terus ya, supaya kita lancar penyebutannya. Kemudian ingat dengan hurufnya. Setelah itu nanti masuk ke Iqra 2, kemudian menyambung, kemudian Iqra 3 dan seterusnya, nanti sampai kepada Al-Quran. Ya, kalau dulu masih kita kecil dulu bukan Iqra. Apa itu Pak Ustadz? Tapi buku apa ya? Namanya saya lupa ya. Yang apa? Bismillah, kemudian ada abata saja dan seterusnya gitu. A2 di apa ya? Iya. Seperti itu ya orang-orang dulu. A2 batit gitu Saya sempat pelajari itu sih. Pernah ya? Iya. Baik, berarti itu merupakan salah satu metode ya Pak Ustadz untuk memperlancar dan juga metode-metodenya. Oke, baik kalau gitu. Nah, sebelum kembali ke pertanyaan kita jeda iklan kembali Pak Ustadz ya. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami untuk di Bulan Ramadan Tiap Hari Bengkulu.